sebelum hijrah dulu dapat jatah zakat 40% dari 10%. Nggih. Senyum-senyum yang dapatnya. Dapat jatah lagi apa-apa, tenang. Dapat jatah kendaraan, dapat jatah macam-macam. Setelah hijrah nggak ada yang jatah, ya, yang telah dipersekusi, diceraikan, nggak usah ngacung, saya nggak kayak tadi, nggak ngabsen saya, ya. Yang dipersekusi, yang diusir, yang diputus hubungan kerja, dipisahkan dari istrinya, sudah tua loh padahal saudara. Kok ya mentolone ngono? Kok mentolo itu apa ya? Kok tega? Orang sudah tua, sudah mendekati 60 tahun, istrinya ya juga berarti ya sudah hampir 60 tahun. Mentolo ini dipisahkan, suruh pisah katanya. Ya pisah tenang. Seperti kitab-kitab tafsir, syarah-syarah hadis dan lain-lain, sebagai ganti ilmu mangkul palsu di masa lalu. Kenapa kok palsu? Karena kedok mengatakan mangkul padahal tidak. Sekarang kalau mangkul diartikan yang sebenarnya kan berarti dinukil, dipindah dari para ulama. Apalagi ditambahi musnad muttasil, bersanad dan sambung sampai Rasulullah. Adakah Anda zaman dulu, ya termasuk saya juga, memaknai Al-Quran, Al-Hadis, terus sampai ini Rasulullah maknanya begini, hadisnya begini? Nggak pernah. Ini dari sahabat begini, namanya salafus saleh. Nggak pernah. Lalu kok bilang mangkul? Yang terdekat saja. Kalau dibilang asalnya ilmu itu mengambil dari Mekah dan Madinah, apalagi gurunya disebut siapa? Syekh Abu Samah Abdul Zahir. Itu dari Mesir, ulama Mesir yang diambil untuk menjadi imam Masjidil Haram dan pendiri Madrasah Darul Hadis. Ma'ruf. Tidak bitonah, tidak tersembunyi apa akidahnya, apa ilmunya, apa kitabnya yang disampaikan, semua nggak ada yang disembunyikan, nggak ada. Karena agama ini bukan untuk disembunyikan, agama ini untuk semua manusia. Jadi saya katakan ilmu mangkul palsu itu karena hanya pengakuan, katanya dari Mekah Madinah, ternyata tidak sesuai dengan apa yang dari Mekah Madinah, tidak sesuai. Apakah semua tidak sesuai? Oh tidak. Yang tidak sesuai hal-hal yang penting dan pokok. Apakah manusia itu menyangka ditinggalkan oleh Allah? Ayyaqulu amanna, ketika mereka telah mengatakan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, mereka tidak difitnah, tidak dicoba oleh Allah, tidak mungkin. Saudaraku, ketika kita hijrah, fa insyaallah kita telah berusaha menaikkan iman, membenarkan iman kita, meluruskan iman kita. Berarti konsekuensinya cobaan pasti akan datang. Cobaan akan datang. Bagi orang iman, segala sesuatu yang dia tidak suka, karena itu bisa disebut sebagai cobaan bagi dia. Kadang-kadang kita dicoba sakit, kadang-kadang kita dicoba ekonominya menurun. Sebelum hijrah dulu dapat jatah zakat 40% dari 10%. Nggih. Senyum-senyum yang dapatnya. Dapat jatah lagi apa-apa, tenang. Dapat jatah kendaraan, dapat jatah macam-macam. Setelah hijrah nggak ada yang jatah, bahkan Masya Allah, perjuangan. Kembalikanlah kepada dalil yang sebenarnya. Sekaranglah prakteknya. Kita harus bersabar menghadapi semua cobaan apapun. Dengan kesabaran itu pertolongan Allah datang. Ya ayyuhalladzina amanu
Ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Allah bersama sabar. Ini secara khusus kita ingatkan teman-teman ya yang telah dipersekusi, diceraikan, nggak usah ngacung, saya nggak kayak tadi, nggak ngabsen saya ya. Yang dipersekusi, yang diusir, yang diputus hubungan kerja, dipisahkan dari istrinya, sudah tua loh padahal saudara. Kok ya mentolone ngono? Kok mentolo itu apa ya? Kok tega? Orang sudah tua, sudah mendekati 60 tahun, istrinya ya juga berarti ya sudah hampir 60 tahun. Mentolo lagi dipisahkan, suruh pisah katanya. Ya pisah tenang. Ini kan cobaan tuh. Ini cobaan, namanya cobaan. Masya Allah. Ini dari satu sisi ya, satu contoh itu saja kita harus tetap selalu bersabar dan bertahan dalam menetapi iman kita. Tayyib, kita akan ada jeda 15 menit, kemungkinan 15 menit lagi kita ambil jeda ya. Sekarang konsekuensi hijrah. Apa tulisannya di situ? Hijrah dari, nggak usah takut karena Islam Jamaah itu ada sampai saat ini. Ini saya tulis membaca kenyataan, fakta yang perlu kita perbaiki bersama. Yang pertama, memahami dan mengamalkan agama dengan mengikuti manhaj salafus saleh, dengan merujuk kepada kitab-kitab yang telah disusun oleh para ulama masyhur. Masyhur ini bahasa kita, ulama yang sudah dikenal dalam Islam ya. Dan di dalamnya memuat pemahaman salafus saleh seperti kitab-kitab tafsir, syarah-syarah hadis dan lain-lain, sebagai ganti ilmu mangkul palsu di masa lalu. Kenapa kok palsu? Karena kedok mengatakan mangkul padahal tidak. Sekarang kalau mangkul diartikan yang sebenarnya kan berarti dinukil, dipindah dari para ulama. Apalagi ditambahi musnad muttasil, bersanad dan sambung sampai Rasulullah. Adakah Anda zaman dulu, ya termasuk saya juga, memaknai Al-Quran, Al-Hadis, terus sampai ini Rasulullah maknanya begini, hadisnya begini? Nggak pernah. Ini dari sahabat begini, namanya salafus saleh. Nggak pernah. Lalu kok bilang mangkul? Yang terdekat saja, kalau dibilang asalnya ilmu itu mengambil dari Mekah dan Madinah, apalagi gurunya disebut siapa? Syekh Abu Samah Abdul Zahir, itu dari Mesir, ulama Mesir yang diambil untuk menjadi imam Masjidil Haram dan pendiri Madrasah Darul Hadis, ma'ruf, tidak bitonah, tidak tersembunyi apa akidahnya, apa ilmunya, apa kitabnya yang disampaikan, semua nggak ada yang disembunyikan, nggak ada. Karena agama ini bukan untuk disembunyikan, agama ini untuk semua manusia. Jadi saya katakan ilmu mangkul palsu itu karena hanya pengakuan, katanya dari Mekah Madinah, ternyata tidak sesuai dengan apa yang dari Mekah Madinah, tidak sesuai. Apakah semua tidak sesuai? Oh tidak. Yang tidak sesuai hal-hal yang penting dan pokok dan sangat mendasar dalam Islam ini. Bagaimana tidak, saudara? Seorang muslim tidak diajarkan akidah. Ini pelanggaran besar sekali dalam agama. Tidak dipelajarkan akidah, tidak menterbiah umat mendahulukan tauhid, itu bukan dari Mekah Madinah, nggak mungkin, nggak mungkin. Itu Mekah Madinah alam, nggak tahu apa alam jin apa alam mana, Allahu a'lam. Karena ada begitu. Saya punya beberapa saudara zaman dulu yang sudah sampai ke level tertentu itu ya, kalau sholat itu di Mekah. Monggo silakan. Tapi ini nyata.
Sekarang setelah kita hijrah, harus kita tentukan, harus kita pastikan bahwa kita belajar agama, belajar ilmu harus mengikuti manhaj as-salafus saleh, tata cara as-salafus saleh. Bagaimana caranya? Caranya harus merujuk, harus ada rujukannya, bukan hanya sekedar mangkul-mangkul sak maunya sendiri, enggak. Kitabnya apa susunan siapa harus jelas. Harus jelas. Misalkan tafsir Ibnu Katsir, jelas sanadnya kepada Imam Ibnu Katsir. Tafsir At-Tabari, nanti dibuka di dalamnya siapa yang menerangkan ayat ini, A, siapa yang menerangkan ayat ini, B, harus ada siapa, apakah dia sahabat, apakah dia tabi'in, apakah dia ulama yang memang keahliannya di situ, harus bisa pertanggungjawabkan. Itu namanya mengikuti manhaj as-salafus saleh.